elektronik manufaktur atau di sektor jasa keuangan pun beragam, ada perbankan, ada asuransi, ada juga UJP. Ini mungkin apakah sama perlakuannya atau berbeda sesuai kebutuhan, nanti kami juga mohon masukan. Apakah nanti di RPP tersebut perlu kita detailkan atau kita berikan semacam norma payungnya ya, bahwa akan mengikuti peraturan di Kementerian Ketenagakerjaan misalnya. Terus mana yang sebaiknya bersifat wajib, mana yang cukup opsional, kemudian frekuensi peraturan pelaporan yang tepat itu seperti apa, apakah semesteran atau tahunan. Karena ini tujuannya kan memang untuk melihat keperpihakan dari perusahaan-perusahaan yang ada kepemilikan asingnya tersebut, khususnya di UJP ini, apakah memang sesuai dengan apa yang sudah dimandatkan. Kemudian terdapat indikator nasional atau format pelaporan yang telah digunakan mungkin sehingga bisa diadopsi di RPP ini, karena khawatirnya jangan sampai ini menambah beban malah kepada UJP. Mereka lapor ke OJK atau lapor ke Kementerian Tenaga Kerja, dan di satu sisi masih harus lapor ke OJK atau seperti apa, sehingga kita malah mau membuat ini lebih ringkas, tetapi semua pihak yang memiliki atau semua stakeholders terkait mendapatkan info yang sebatas pada kebutuhannya masing-masing. Jadi kayak kami tentu tidak mengharapkan sampai detail by name, by address, tidak perlu, tapi ini hanya untuk kegiatan MONEF sehingga kita bisa melihat apakah RPP ini memang sudah menjawab kebutuhan-kebutuhan. Nanti ujungnya apakah kita akan buka lebih luas lagi untuk kepemilikan asing atau 85% itu masih cukup memadai secara umum ya. Kemudian mekanisme evaluasi ini akan dilakukan secara efektif, evaluasi efektivitas dari ahli teknologi dan ahli teknologi ini yang paling objektif seperti apa. Karena tentu mungkin orang bisa berganti, tidak lagi memegang isu ini, tetapi kalau misalnya parameternya itu jelas dan bisa diuji dengan dengan alat uji yang disepakati, tentu ini akan kita bisa tahu nanti trennya seperti apa, dan itu bisa digunakan baik untuk oleh Kemenkyu sesuai kebutuhannya, oleh Kementerian Tenaga Kerja sesuai kebutuhannya, dan juga OJK serta pihak-pihak lain terkait. Jadi mungkin seperti itu dari kami, semoga sudah terdapat gambarannya. Terutama ini hal-hal yang perlu kita lihat sebagai bahan diskusi. Tapi dari OJK juga sudah menyampaikan ya dalam berbagai PAK bahwa tentu tidak ingin ini membebani dari UJP-nya ya. Artinya kalau bisa kita mendorong ease of doing business di Indonesia di satu sisi, tapi tujuan-tujuan ini juga kepentingan nasional ini dapat terakomodir. Mungkin seperti itu dari kami. Mohon maaf juga sebetulnya Kementerian Ketenagakerjaan itu tidak masuk di anggota PAK ya, tetapi ini sebagai tentu kita butuh masukan dari ahlinya, dan supaya tepat nanti pengaturannya tidak bertentangan ya, ini sebagian juga untuk mengharmoniskan apa-apa yang dapat diatur di RPP ini. Kalau harapan dari kami tentu ya RPP ini bisa menjawab kebutuhan dari Kemenkyu untuk nanti melakukan analisis apakah sudah tercapai sasarannya, dan juga dilakukan evaluasi ke depannya dengan parameter-parameter yang memang sesuai dengan kondisi saat ini dan kebutuhan dari berbagai kementerian lembaga terkait. Mungkin dari kami cukup sekian. Mohon izin sebelum ke Bapak Ibu Kementerian Tenaga Kerja, mungkin dari internal kami, apakah dari Biro Hukum, kami lihat tadi Pak Geri hadir, kemudian Bu Tutin beserta tim, apakah berkenan untuk menambahkan, atau mungkin kalau ada saya salah-salah mau dikoreksi dari Biro Hukum. Izin Pak Bitra. Siap Bapak, silakan. Iya Pak, ini kami mendengarkan dulu saja karena memang isu ini memang jadi isu yang lumayan ini Pak ya, lumayan krusial untuk jadi materi dalam PP itu ya. Pada prinsipnya bahwa memang
isu ketenaga kerjaan ini memang menjadi apa namanya, memang menjadi bahan diskusi nih buat kita semua nih Pak, supaya memang akhirnya jangan sampai bahwa memang pengaturan yang ada di sini itu apa namanya men-skip ya peraturan mengenai ketenaga kerjaan ini Pak, karena memang ini kan berkaitan juga dengan apa namanya, bukan hanya saat ini nih, ke depannya juga seperti apa Pak Bitra ya. Nah, itu Pak, nanti sementara kalau kami coba mendengarkan dulu ya, nanti mungkin teman-teman yang lain dari mungkin juga dari OJK atau yang lain mungkin bisa memberikan masukan gitu ya. Ini juga ada Mbak Titin di sini, kalau memang ada masukan monggo Mbak Titin atau teman-teman Biro Hukum yang lain silahkan. Sini Pak Bitra ya. Ya, Pak Kiri. Silakan Bu Titin dan tim mungkin ada yang eh, akan disampaikan dulu. Mungkin Bu Titin kayaknya tadi sempat menyampaikan ada double rapat, jadi mungkin kami apa eh, apa pegang dulu yang dari Pak Keri. Kemudian dari Itjen Kementerian Keuangan, apakah ada yang hadir? Jika belum ada, ini OJK ya. OJK ada Pak Aat, ada Pak Irfan Sanusi Sitanggang, ada timnya. Nah, mungkin siapa dulu, apakah berkenan nanti menyampaikan pandangan, karena ini juga sudah beberapa kali kita diskusikan. Silakan mungkin siapa yang akan menyampaikan lebih dulu sebelum kita ke Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, mohon izin Pak Bitra. Silakan Bapak. Nah, silakan. Ya, terima kasih Pak Bitra. Mohon maaf tidak menyalakan kamera ya Pak ya, masih di jalan. Terima kasih Pak Bitra. Sudah dilanjutkan lagi pembahasan terkait dengan RPP ini. Kalau dari kami kan memang concern kami sudah kami sampaikan ya pada waktu rapat PAK. Jadi apa namanya, terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing ini kemarin juga sudah apa namanya, dan kita diskusikan. Nah, cuma memang nanti mungkin di pertimbangan juga ya Pak Bika ya, sebagaimana kami sampaikan juga bahwa pengaturan terkait tenaga kerja asing yang dikaitkan dengan pemilikan asing ini kan apa, tidak diatur ya. Tadi Pak Bida menyampaikan bahwa kan kepemilikan asing di perusahaan efek, di perusahaan asuransi kan diatur juga di PP. Di sana tidak dikaitkan dengan apa namanya, tenaga kerja asing. Nah, ini mungkin nanti mungkin jadi pertimbangan juga ya. Nanti apa, OJB-nya ngiri gitu ya. Oh, di asuransi nggak diwajibkan, pasti diwajibkan gitu ya. Tapi nanti walaupun sebenarnya kalau kita harmoniskan dengan ketentuan di kami ya, itu sebenarnya sudah inline ya, karena memang kami di internal OJK kemarin diskusinya kita ketika ada apa namanya, kepemilikan asing, ketika ada penggunaan tenaga kerja asing, nanti juga ada kewajiban untuk semacam pendampingan kan gitu ya Pak Pita ya. Jadi sebenarnya kalau dari apa namanya, lembaga jasa keuangan secara keseluruhan mungkin tidak terlalu apa namanya berpengaruh ya, cuma mungkin dari sisi apa namanya, regulasinya kok di PP ini diatur mengenai TKA, di sana enggak. Mungkin itu aja Pak Bida ya, dari apa namanya, kesetaraan aja barangkali. Mungkin demikian Pak Bida, kalau nanti teman-teman yang lain akan menambahkan. Terima kasih Pak Bida. Terima kasih Pak. Apa namanya, masukan dan juga mengingatkan kita semua ya, memang PP ini cukup unik ya, RPP ini, karena ini setelah diterbitkannya Undang-Undang P2SK. Ya, tadi ada PP yang terkait dengan pemegang saham perbankan, kemudian PP terkait dengan perasuransian, itu yang terakhir tahun 2020 ya, kalau yang perasuransian ya, kemudian perusahaan efek kalau saya tidak salah 2022. Sedangkan Undang-Undang P2SK adalah di 2023, sehingga ini memang perkembangan yang dinamis ya Pak. Terima kasih. Seperti misalnya dulu kita mengajukan suatu peraturan, itu seringkali kalau
di Kementerian Hukum, Kemensetnek dulu cukup, ini mandat dari undang-undang, jadi sehingga langsung bisa jadi proksun, misalnya seperti itu. Terus sekarang dengan perkembangannya tentu semakin selektif, harus ada nilai tambahnya apa, harus menggunakan naskah urgensi sih sudah cukup lama ya ada, kemudian ada sekarang ditambah cost and benefit analysis, harus ada selaras dengan proksun, selaras dengan kebijakan nasional di Bappenas, dan kemudian juga harus ada misalnya tadi cost and benefit analysis, dan harus ada terlempar lagi, harus ada RIA ya, regulatory impact analysis. Jadi memang inilah kenapa kita menginginkan ini sebagai suatu terobosan, dan juga nanti bisa kita ukur keberhasilan dari PP ini ke depan dengan adanya parameter-parameter yang jelas. Apakah PP ini memang sesuai dengan selaras dengan kebijakan prioritas dari pemerintahan Bapak Presiden dan Pak Wapres beserta jajaran, itu yang menjadi concern dari Pemrakarsa dalam hal ini Kementerian Keuangan. Berikutnya juga di yang lain ya, kami malah berharap semoga untuk untuk kita juga bisa fokuskan semoga PP-PP yang lain tadi disebutkan juga akan menyesuaikan, sehingga tidak hanya kita sudah punya ini, sudah ada pengaturannya, tapi why pengaturannya itu, terus apa parameternya, evaluasinya mungkin jadi pertanyaan. Apakah dengan 85% sudah bagus, apa 99% atau berapa? Kalau kita tidak punya parameter yang terukur, dikhawatirkan nanti contoh sederhana adalah misalnya sudah memberi satu tikmat, itu apakah sudah dianggap sesuai harapan pemerintah. Nah, ataukah harus ada suatu angka-angka tertentu yang mungkin tidak di PP, tetapi mungkin di kesepakatan atau peraturan teknis atau apa yang bisa dijadikan rujukan. Itu sebetulnya yang ingin menjadi nilai tambah dari PP ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak masukannya. Kemudian berikutnya ada Pak Irfan mungkin ya. Pak Irfan, sampai sisi tanggal ini dari teknis dari yang selama ini juga juga memonitor ya, mengarasi pemenuhan dari isu-isu ketenagakerjaan di UJP atau dari timnya mungkin. Ada Pak Fitrah ya. Mohon maaf kalau saya agak salah-salah, OJK ini banyak banget ya. Banyak sementara cukup unit. Dulu Pak Fitra, dengerin dulu aja. Ya, baik. Siap Bapak. Terima kasih. Oke, mungkin ini yang kita tunggu-tunggu dari Kementerian Ketenagakerjaan. Mohon kami dapat pandangan dan juga masukan. Tentu tadi konsen OJK juga kita sangat kita pikirkan. Selain itu juga pelaporannya tentu seperti apa. Kalau pelaporan tadi 2 kali itu kan memberatkan. Jadi mungkin hal-hal tersebut yang perlu kita sepakati atau kita bicarakan di kesempatan rapat pagi ini. Mungkin silahkan, apakah ada yang berkenan lebih dulu menyampaikan dari Kementerian Ketenagakerjaan? Bu Yanti atau Pak Markus atau siapa? Ya, baik Pak Fitra, terima kasih. Saya Yanti Bapak dari Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Fitra. Kami diundang dalam rangka RPP ya untuk usaha jasa pembiayaan UJP. Nah, terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing Bapak, itu diatur di dalam Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, itu ada di pasal 45 sampai dengan 49. Kemudian ada PP-nya, PP 34 tahun 2023
21 dan juga Permenaker 8 tahun 2021 itu tentang penggunaan tenaga kerja asing. Pada prinsipnya penggunaan tenaga kerja asing itu adalah mengisi atau tenaga kerja asing itu hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan-jabatan yang memang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia. Gitu intinya itu. Baik, kenapa itu tidak bisa diduduki karena memang belum ada tenaga kerja Indonesia yang mampu atau karena adanya satu teknologi baru gitu ya, atau adanya hal-hal baru seperti kalau di industri itu ada mesin-mesin baru sehingga perlu didatangkan TKA-nya dulu untuk bagaimana dia nantinya mentransfer pengetahuannya kepada tenaga kerja Indonesia. Nah, untuk itu maka tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia itu hanya pada jabatan-jabatan tertentu, Bapak. Nah, itu diatur juga jabatan tertentu itu di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 228 tahun 2019. Dan juga selain jabatan-jabatan yang boleh diduduki oleh tenaga kerja asing, itu ada juga jabatan-jabatan yang tidak boleh diduduki oleh tenaga kerja asing. Itu khususnya kalau yang jabatan tidak dapat diduduki oleh tenaga kerja asing itu diatur juga di dalam Kepmenaker nomor 349 tahun 2019 itu adalah jabatan-jabatan yang terkait dengan personalia Pak, dengan human resource gitu, mulai dari level direktur sampai dengan level ke bawahnya manajer personalia itu juga dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing. Selain itu juga jabatan yang terkait dengan K3. Dengan K3 itu juga dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing. Jadi itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari OJK, kebetulan di 228 di sektor keuangan belum ada, Pak. Kalau ini kan sebenarnya masuknya di jasa pembiayaan ya, Pak ya, aktivitas keuangan dan asuransi. Ya, kalau di KBLI itu di aktivitas keuangan dan asuransi, kebetulan itu belum masuk di dalam Kepmen 228 dan saat ini itu kami sedang melakukan perubahan Kepmen 228, artinya kami sedang meminta masukan dari sektor kira-kira apakah ada update untuk jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Nah, sebenarnya ini momen yang bagus juga apabila dari sektor keuangan dan asuransi misalkan bisa memberikan masukan kepada kami untuk ditetapkan dalam Kepmen jabatan-jabatan apa di sektor itu yang memang dapat atau boleh diduduki oleh tenaga kerja asing gitu. Nah, memang sepanjang belum ada di dalam Kepmen 228, Menteri dapat menerbitkan juga sih sebenarnya pengesahan RPTK-nya Bapak, akan tetapi memang biasanya kami akan memintakan rekomendasi dari kementerian atau lembaga terkait itu apakah itu boleh. Nah, sebenarnya kalau sudah ada di dalam Kepmen itu kan lebih tidak prosedurnya biar tidak panjang begitu ya Pak ya, tidak perlu rekomendasi sehingga bisa kita terbitkan. Itu yang terkait dengan jabatan-jabatan. Kemudian untuk kewajiban dari pengguna tenaga kerja asing atau pemberi kerja tenaga kerja asing itu selain wajib memiliki RPTKA juga wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping daripada TKA. Karena di dalam PP 34 maupun di dalam Permenaker 8 ada kewajiban bagi pemberi kerja untuk memfasilitasi terjadinya alih teknologi dan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia. Itu Pak. Nah, ini alih teknologi ini dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama pendidikan atau pelatihan. Nah, ini pendidikan ini biasanya lebih formal ya Pak ya, pendidikan formal untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada di perusahaan itu, atau dengan pelatihan tenaga kerja pendamping dilatih untuk meningkatkan kapasitasnya. Itu bisa dilakukan
di lembaga pelatihan yang ada di perusahaan, atau perusahaan atau pemberi kerja bisa bekerja sama dengan lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta atau pihak ketiga tadi. Nah, itu bisa dilakukan itu. Dan yang ketiga adalah pendampingan, yaitu bahwa si tenaga kerja Indonesia pendamping tadi itu on the job training seperti itu, Pak. Jadi bersama-sama di lingkungan pekerjaan itu untuk mentransfer, biasanya dengan diskusi atau misalkan ada trouble dikerjakan secara bersama-sama begitu ya, atau ada ada permasalahan, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Jadi melalui on the job training. Jadi itu 3 hal yang dilakukan pada saat pelaksanaan ALTEK, alih teknologi dan alih keahlian tadi. Kemudian untuk pengawasan sendiri, pengawasan terkait dengan tenaga kerja asing itu dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, Pak. Jadi di Kementerian Ketenagakerjaan ini ada Jabung Pengawas Ketenagakerjaan, di mana pengawas ketenagakerjaan kalau terkait dengan tenaga kerja asing itu mereka mengawasi apakah perusahaan tersebut telah dalam norma-norma ketenagakerjaan telah dilakukan. Antara lain, apakah perusahaan tersebut dalam hal mempekerjakan tenaga kerja asing sudah memiliki RPTKA, rencana penggunaan TKA. Kemudian, apakah ada pengesahan RPTKA-nya? Itu yang kita terbitkan izinnya itu berupa pengesahan RPTKA. Kemudian, apakah tenaga kerja asing sudah bekerja sesuai dengan jabatan yang ada di dalam pengesahan RPTKA tadi? Apakah perusahaan telah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan mendamping TKA. Kemudian ada kewajiban perusahaan juga untuk memfasilitasi pelatihan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Nah, itu juga salah satu item yang akan diawasi oleh pengawas ketenagakerjaan. Kemudian terkait dengan pelaporan tadi, itu kalau di aturan di dalam Permen 8 itu disebutkan bahwa perusahaan wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan itu 1 tahun 1 kali, Bapak. Tadi kan Bapak sempat sampaikan apakah pelaporannya dilakukan 6 bulan sekali atau 1 tahun. Kalau di dalam Permen 8 itu disebutkan bahwa 1 tahun sekali harus dilaporkan. Nah, itu juga termasuk pelaporan ini menjadi bagian dari pengawas ketenagakerjaan dalam hal melakukan pengawasan. Nah, selain pengawas ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Tenaga Kerja yang ada di kabupaten, kota maupun provinsi wajib melakukan pembinaan kepada pemberi kerja. Nah, itu pembinaannya biasanya kita akan memberikan sosialisasi terkait dengan regulasi yang baru maupun lebih tertib administrasi kepada si pemberi kerja. Kemudian dapat juga dilakukan penyuluhan, monitoring, evaluasi terkait dengan pelaksanaan ALTEK maupun terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing. Dan juga ada analisis jabatan yang dilakukan, analisis pasar kerja yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten maupun Kementerian Ketenagakerjaan itu terkait dengan pembinaan. Jadi selain ada pengawasan juga ada pembinaan. Kemudian MONEF, kami juga melakukan monitoring dan evaluasi karena itu memang salah satu bentuk dari pembinaan. Tadi yang saya sampaikan ada MONEF terkait dengan pelaksanaan penggunaan TKA dan juga ada MONEF terkait dengan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian itu, Pak. Mungkin yang kembali saya coba kami usulkan kepada OJK mungkin jabatan tadi, Pak. Kami harapkan dapat
diberikanlah kira-kira jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA di sektor keuangan ini apa saja. Itu sebenarnya itu yang kami harapkan sekali, kami dapat masukan terkait dengan itu. Dan ini kebetulan momennya kami sedang melakukan revisi terkait dengan jabatan-jabatan yang dapat diduduki. Oh ya, maaf Pak, kembali kepada rasio ya mungkin ya. Tadi Bapak ada sampaikan persentase penggunaan TKA dan TKI, itu memang kalau di kami tidak ada persentasenya, karena kalau di Kementerian Ketenagakerjaan kan sektornya macam-macam ya Pak. Di masing-masing sektor itu mungkin pola tenaga kerjanya juga berbeda-beda. Misalkan di sektor industri padat karya, tentunya tenaga kerja Indonesia yang digunakan lebih banyak seperti itu ya. Nggak mungkin kita akan berikan rasio dengan tenaga kerja asing, nanti juga tenaga kerja asingnya jadi lebih banyak lagi. Beda-beda dengan di sektor-sektor jasa seperti perdagangan yang jumlah tenaga kerja Indonesianya memang tidak terlalu banyak gitu. Kenapa rasio ini tidak kita atur? Karena itu tadi berbeda sektor pasti akan berbeda polanya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dari keuangan mau mengatur itu gitu ya, ada persentase, silakan saja. Nantinya tentunya kami juga akan memperhatikan aturan dari masing-masing sektor tersebut, Pak. Seperti di sektor pendidikan itu juga mereka mengatur untuk sekolah-sekolah yang kalau dulu istilahnya sekolah internasional seperti itu diatur. Nah, kalau misalkan dari sektor keuangan mau mengatur terkait dengan properti itu, silahkan seperti itu, Pak. Mungkin itu dari kami, nanti kita berkembang di diskusi. Dari Biro Hukum mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Pak Bitra. Terima kasih banyak Bu Yanti ya atas penjelasannya luar biasa ini, jadi kita dapat pencerahan banyak sekali. Nah betul Bu, memang ini yang penting perlu kami juga dapatkan informasi. Jadi kalau supaya, karena ini juga masih dalam proses revisi Bu ya, peraturan menterinya, mungkin kita atur saja kira-kira kalau di RPP ini adalah yang sifatnya umum ya Bu ya, artinya yang mungkin selaras dengan undang-undang Cika dan lain sebagainya, itu yang pertama. Nah, peraturan teknisnya nanti mungkin ada jembatannya mengikuti dari peraturan perundang-undangan yang di Kementerian Ketenagakerjaan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu mungkin apakah kalau belajar dari yang Kementerian Pendidikan tadi, apakah ada misalnya mereka mengatur persentase tadi Bu ya, misalnya, nah itu apakah reportnya seperti apa Bu ya? Apakah ini report sendiri-sendiri ke Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian ke Kementerian Pendidikan, dua report yang berbeda, atau seperti apa? Karena memang concern dari kami tentu ini kita harapannya tidak membebani, artinya ini masuk ke ease of doing business juga, jangan sampai nanti membebani UJP-nya, tapi tujuan tercapai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah misalnya persentase ini kan kami juga tentu khawatir kalau berkembang ya, artinya kalau misalnya dinamis saat ini, tadi Bu juga sampaikan untuk perusahaan padat karya tentu berbeda dengan yang heavy-nya ke teknologi dan lain sebagainya, atau padat modal dan lain sebagainya, tentu berbeda-beda, tentu kita tidak bisa pukul rata, tapi di sisi lain tentu kita juga menginginkan ada ukuran-ukuran parameter yang bisa digunakan. Nah, ukuran-ukuran parameter itu apakah nanti di peraturan RPP ini kita berikan semacam norma untuk payungnya saja, jadi menentukan parameter dilakukan oleh siapa, dengan meminta masukan siapa saja. Nah, itu nanti bisa dievaluasi semacam itu, karena tentu balik lagi kan dari Bapak Presiden ya, Pak Pres juga, para pimpinan kita tentu menginginkan adanya IKU. IKU itu menjadi hal yang baseline dari data, sehingga kita tahu bahwa ternyata suatu kebijakan dalam hal ini peraturan pemerintah itu ternyata sudah
sudah memenuhi tujuannya atau belum. Nah, itu mungkin yang kita butuh juga nanti masukan. Kalaupun belum terpikirkan saat ini, mungkin kami akan menyurati untuk dapat ditanggapi tertulis ya, Bu Yanti ya. Ya, baik Pak, silakan mungkin nanti bisa tertulis untuk bisa tanggapi karena kan pasti kami juga memerlukan arahan pimpinan ya Pak ya kalau terkait dengan hal tersebut ya. Ya, kemudian juga yang ketiga Bu, mohon izin data-data ya Bu ya kalau bisa diperkenankan karena kan sudah ada proses monef. Apakah data itu sudah data yang atau data gelondongan atau terpilah sudah ada untuk usaha jasa pembiayaan sendiri yang berisi dari usaha pembiayaan, modal ventura atau seperti apa atau karena memang belum ada karena selama ini masih ke OJK saja ya mungkin itu menjadi maksudnya data apa Bapak? Data misalnya tadi ya apakah ada pelaporan dari UJP sendiri ke Kementerian Tenagakerjaan yang menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerjanya berapa, tenaga kerja Indonesia-nya berapa, menduduki posisi apa, apakah ada laporan rutin seperti itu yang direkap atau belum ada. Kalau memang belum ada, tentu ini malah menjadi semacam terobosan yang saling menguatkan nantinya kebutuhannya seperti apa sehingga Ibu juga dan tim bisa melakukan monef juga sesuai dengan tusinya ya dan kewenangannya seperti itu Bu mungkin. Izin Bapak, kalau terkait dengan data itu kami ada Pak di kami ada data kalau kami lihat saat ini ya dari 1 tahun mulai dari Juli 2025 sampai dengan 2026 itu di kategori kalau di kami kategori KBLI-nya memang masih menggunakan KBLI 2014 Bapak itu ada di aktivitas keuangan dan asuransi ya. Nah untuk di aktivitas keuangan dan asuransi itu kalau misalkan data terkait perusahaan A berapa tenaga kerja asingnya, kemudian untuk tenaga kerja Indonesianya itu memang pada saat kita melakukan proses untuk penilaian kelayakan apakah pemberi kerja tersebut layak menggunakan TKI itu salah satu yang menjadi pertimbangan kita juga adanya tenaga kerja Indonesia. Nah jumlah tenaga kerja Indonesia itu kita biasanya mengambil dari wajib lapor ketenaga kerja WLKP ya wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan yang tentunya perusahaan harus melakukan update minimal 1 tahun sekali seperti itu Pak. Jadi untuk data tenaga kerja Indonesia-nya berapa, tenaga kerja asingnya berapa itu kita ada Bapak karena memang dalam proses pengesahan RPTKA data-data tersebut menjadi pertimbangan kami juga untuk memberikan persetujuan pengesahan. Ya. Kalau makasih Bu. Kalau untuk pengukuran alih teknologi dan alih pengetahuan, kira-kira parameternya apakah ada juga Bu ya? Nah, tadi kan sudah ada. Ya, ada laporan terkait dengan pelaksanaannya, tapi memang saat ini masih belum bisa maksimal Bapak. Dan kami juga lagi menyusun pedoman pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian gitu. Untuk apa istilahnya? Menyeragamkan pelaporan tersebut seperti itu Pak. Salah satunya menyeragamkan pelaporan dan juga pelaksanaannya. Nah itu saat ini itu juga dilaporkan setiap tahunnya, tapi memang secara detail itu kita masih belum mengetahui karena selama ini di dalam Permen 8 terkait dengan pelaporan itu isinya memang belum detail terkait dengan program pelatihannya apa saja begitu. Nah itu baru kita saat ini menyusun pedomannya berupa Kepmen Pak. Terima kasih Bu Yanti. Jadi kalau nanti saya kalau boleh dapat sedikit informasi yang rencana untuk peraturan yang akan dilakukan revisi tadi, itu apakah bentuknya nanti sifatnya kuantitatif atau
masih kualitatif ya, misalnya nih ya, melakukan sekian jam pelatihan terhadap tenaga kerja Indonesia, atau harus ada misalnya nih, saya juga kurang memahami apakah harus ada servernya itu harus dibangun di wilayah NKRI atau apa, itu kira-kira apakah itu atau sifatnya semacam umum. Jadi misalnya kalau yang untuk level manajerial, level pekerjaan tertentu mungkin mudah ya, tapi kalau untuk mengukur betul-betul terjadi alih teknologi atau upaya alih teknologi, pelatihan segala macam itu kan apakah sifatnya umum ataukah sifatnya dia ya sudah dilakukan semacam itu Bu, mungkin mohon. Iya, untuk saat ini memang masih umum Bapak, masih di situ isiannya misalkan apakah pelaksanaan pendidikan dilakukan atau tidak gitu ya. Kemudian kalau pelatihannya dilakukan, kalau pelatihan kan kewajiban ya, pelatihan dilakukan atau tidak, kemudian berapa lama masa pelatihannya dilakukan, apakah di dalam perusahaan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Saat ini seperti itu Pak. Nah, ini nanti kalau di kedepannya, kebetulan kami sedang merevisi Permen 8 juga Pak. Permen 8 tahun 2021 itu juga saat ini sedang dalam tahap revisi dan sedang pembahasan intern sudah sedang uji publik saat ini Pak. Nah itu di sana terkait dengan alih teknologi dan alih keahlian itu, yang sebelumnya kita belum meminta rencana pelaksanaan alih teknologi alih keahlian. Nah ini kedepannya nanti di dalam pada saat mereka melakukan permohonan pengesahan RPTKA, kita mintakan ada rencana pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian. Nah itu nanti salah satunya adalah programnya apa, kegiatannya apa, dan durasinya berapa lama. Nah itu nanti pada saat melakukan perpanjangan kita juga akan memintakan realisasi dari rencana tersebut seperti itu. Nah itu mungkin nantinya kita akan bisa mengukur di sana. Nah saat ini sih kalau yang sekarang itu kita kan baru tadi pelaksanaannya berapa lama, gimana gitu ya, apakah dengan pihak. Nah nantinya secara terinci kita juga akan bisa mendapatkan terkait dengan program pelatihan. Nah program pelatihannya itu nantinya juga akan kita kita sejajarkan lah dengan apakah program pelatihan itu sudah ada standar kualifikasinya atau SKKNI-nya atau belum gitu ya. Kalau belum, kalau SKKNI-nya belum ada, berarti nantinya kita minta mereka untuk mengisi itu, sehingga juga ada masukan bagi kami di Kementerian Tenaga Kerja terkait beberapa jabatan yang belum ada SKKI-nya. Nah nantinya kan itu jadi di kami ada direktorat lain terkait dengan SKKNI, mungkin itu bisa menjadi informasi bagi direktorat tersebut kaitannya dengan penyusunan SKKNI seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Yati. Ini untuk untuk semua sektor Bu ya. Untuk semua sektor. Ya, siap, semua sektor. Baik. Nah, kalau mohon izin Bu ya, kalau boleh sedikit penggalian ya Bu ya. Misalnya tadi ada isu berapa lama ya, itu apakah terus ada parameternya menyatakan bahwa ini sudah memadai atau ini masih kurang atau ini seperti apa, itu apakah sudah dilakukan atau masih bersifat sebagai deskriptif informasi ya Bu ya? Iya, masih saat ini masih dalam masih informasi saja Pak. Ya. Oh siap Ibu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yati. Tadi kalau berkenan mungkin ada pendalaman juga terkait dengan pelaporan Bu, atau dari pelaporan bagaimana Bu ya? Apakah yang terkait dengan OJK ya? Jadi apakah melaporkan masing-masing ke OJK sendiri, ke ini sendiri, isinya apakah sama atau tidak? Nah ini kan ada teman-teman OJK juga yang menangani dan bikin POJK 46 ya kalau nggak salah ya. POJK 46 itu sudah ada juga tentang tadi apakah sudah sinkron dengan yang disampaikan oleh Bu Yati. Kalau memang sudah sinkron tentu kita bagus ini, tapi kalau belum sinkron mungkin bisa kita kira-kira apa yang dibutuhkan di PP ini. Silakan Bu.
Laporannya gimana? Apakah selalu ada 2 pelaporan atau laporannya satu itu ke kalau OJK atau perusahaan? kalau pelaporan kepada kementerian atau lembaga yang lain itu kami juga tidak mendapatkan informasi Pak terkait dengan itu. Baik. Iya. Baik. Oke, terima kasih Bu Yati. Teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyakan ke Bu Yati sebelum kita ke Biro Hukumnya ya. Tadi Bu Yati sempat call Biro Hukumnya. Iya. Oke, silakan kita dari Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Ada Pak Markus. Mohon izin Pak Markus mungkin berkenan Bapak atau timnya mungkin. Kalau memang belum ada, mungkin kami ke OJK ya Pak Aat, Pak Irfan, Bapak Ibu semua ya. Tadi kan sudah disampaikan, ternyata pelaporannya ternyata memang masih menjadi isu juga. Nah kira-kira kalau dari penjelasan Bu Yanti tadi, walaupun waktunya sangat pendek ya, tapi apakah kira-kira sudah selaras dengan kebutuhan OJK, kemudian laporan selama ini, itu seperti apa ya mungkin mohon masukannya. Pak Aat atau Pak Irfan atau timnya. Silakan yang lain dulu Pak Fitra ya. Oh siapa Pak? Siapa Kak Fitra mungkin atau Halo. Siapa yang dari teknis? Iya. Atau Bu Tanti ini, Bu Tanti sudah open. Silakan Ibu. Pagi Pak Bitra. Pagi Bu Yanti. Kami dari OJK berterima kasih sekali Pak Bitra, memang sangat baik sekali kita mendengarkan pandangan dari Kemenaker ya, karena ternyata di RPP ini Ibu kita juga sebagaimana tadi disampaikan Pak Bitra, ditambahkan ada isi mengenai menyinggung apabila nanti UJP ini atau usaha jasa pembiayaan ya, itu bentuknya nanti bisa pegadaian Bu. UJP ini jadi bentuknya bisa pegadaian, bisa perusahaan pembiayaan gitu ya, financing company, kemudian juga bisa perusahaan pembiayaan infrastruktur, kemudian nanti bisa perusahaan modal ventura, kemudian bisa juga nanti bentuk financing yang lain lah. Seperti itu. Jadi sebagai gambaran Ibu, saja pembiayaan ini opo gitu ya, makhluknya tuh apa gitu. Jadi memang bentuknya bisa jadi usaha kecil gitu yang pegadaian sampai mungkin agak lebih besar ke financing company.